Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua tetap ada di dalam naungan damai sejahtera Allah. Malam ini kita akan belajar kembali dari sebuah cerita. Ceritanya kali ini tentang seorang pengembara dan batu ajaib yang dimilikinya. Suatu hari, pengembara dengan kuda yang ditungganginya tiba di sebuah desa yang muram. Tidak ada keramahan, tidak ada senyuman, apalagi gelak tawa. Ketika ia minta tolong untuk diberi air minum, orang cuma menunjuk ke arah sumur. Waktu ia minta tolong diberi makan, tidak ada seorang pun yang meladeninya. Pengembara ini kemudian mengeluarkan sebuah panci besar dari barang-barang bawaannya. Ia mengumpulkan kayu dan membuat api di lapangan kecil di tengah desa itu. Kemudian ia mengisi panci besar yang dibawanya itu dengan air. Dengan wajah berseri-seri, pengembara ini lalu berkata dengan suara keras, "Mari, datang kemari, berkumpullah di sini. Aku akan memasak sup lezat untuk makan malam kita bersama." Penduduk desa itu mulai tertarik. Satu persatu mereka berdatangan. Pengembara itu lalu mengeluarkan sebuah batu bundar licin berwarna putih dari kantungnya. Dia berkata, "Ini adalah batu ajaib. Malam ini kita akan menyantap sup batu ajaib." Batu itu dimasukkannya ke dalam panci yang sedang dijerang. Ketika air di panci itu mulai mendidih, si pengembara menciduknya. Setelah meniup-niup untuk mendinginkannya, ia menghirup air itu. Dan dengan wajah seperti sedang menikmati sesuatu yang rasanya enak, ia berkata, "Ah, seandainya saja ada beberapa lembar daun bawang, segenggam garam dan merica, pasti sup batu ajaib ini akan lebih enak. Sayang, tidak ada yang punya." Mendengar itu, beberapa orang bergegas pergi ke rumah masing-masing dan kembali dengan membawa apa yang disebutkan oleh pengembara itu. Ada yang membawa daun bawang, ada yang membawa garam, ada yang membawa merica. Setelah daun bawang dipotong, diiris, dimasukkanlah ke dalam panci bersama garam dan merica. Ia mengaduk-aduk isi panci itu dan beberapa saat kemudian ia menciduknya dan mencicipinya lagi. Dan ia berkata, "Kalau saja ada beberapa butir kentang, wortel, kaldu, dan potongan daging ayam, pasti sup batu ajaib ini akan benar-benar lezat." Maka pergilah beberapa orang ke rumah masing-masing dan kembali dengan membawa apa yang disebutkan oleh pengembara itu. Kentang, wortel, kaldu, dan daging ayam itu pun dimasukkan ke dalam panci. Begitulah seterusnya sampai akhirnya sang pengembara berkata, "Mari, sekarang setiap orang membawa piring, sendok, dan kita makan malam bersama menikmati sup batu ajaib ini." Maka makanlah penduduk desa itu dengan gembira. Suasana mulai berubah. Keesokan harinya dan besoknya lagi, sang pengembara memasak soto batu ajaib, memasak rawon batu ajaib, dan yang sebagainya. Suasana yang tadinya muram sekarang mulai ceria. Senyum mulai bertebaran, gelak tawa mulai terdengar.
Orang mulai saling menyapa, saling mempedulikan satu terhadap yang lain. Setelah beberapa hari, pengembara itu pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Penduduk mencoba untuk menahan dia, tapi pengembara itu tetap pergi. Namun sebelum berangkat, di hadapan penduduk desa, ia menyerahkan batu ajaib itu kepada kepala desa sambil berpesan, "Pergunakanlah batu ajaib ini untuk membuat makanan seperti yang selama ini kita praktikkan. Nikmatilah bersama dengan penuh sukacita dan dengan penuh syukur." Sejak saat itu, kehidupan yang baru tercipta di desa itu. Ibu bapak saudara, peristiwa itu mengingatkan saya pada apa yang tercatat di dalam surat Roma. Mari kita membacanya. Roma pasal 12 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Roma 12 ayat 15 dan ayat 16 yang demikian bunyinya. "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai." Saudara, ciri kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan Yesus Kristus bahwa mereka sehati sepikir. Artinya mengarahkan, memusatkan, memfokuskan olah hati dan olah pikir pada hal yang sama, yaitu pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala. Karena mau sehati sepikir, maka dalam kehidupan bersama bertumbuhlah bela rasa, compassion, yang membuat orang mau dan mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Karena mau sehati sepikir, maka tumbuh juga ketulusan untuk saling memikirkan kesusahan orang yang lain, lalu tergerak untuk ikut memikulnya. Itulah bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Masalah muncul ketika orang memberi diri dikuasai egoisme. Ketika itulah orang mengira kalau mengamankan diri sendiri, menyimpan bagi diri sendiri adalah tindakan yang pandai. Karena itu lalu enggan untuk berbagi. Saudaraku, batu ajaib yang Tuhan tinggalkan bagi kita adalah kasih. Ketika kasih bertumbuh dan mengikatkan kita satu terhadap yang lain, maka kita bisa menikmati sup yang lezat hasil dari kesediaan kita untuk saling memberi, untuk saling berbagi. Percayalah, kuasa kasih mengikis egoisme, memampukan kita untuk bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Amin. Malam ini kembali kita akan bersyafaat. Di dalam hati kita masing-masing kita turut mendoakan setiap pokok di dalam syafaat ini. Pertama, mari kita mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang memungkinkan kita memasuki minggu yang baru ini. Kita berdoa. Yang kedua, mari kita mohon hikmat agar mampu mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup ini. Yang ketiga, kita mohon agar dimampukan untuk menumbuhkan kasih yang mengikis egoisme dan membangkitkan kemauan untuk saling peduli,
berbagi demi kebaikan hidup bersama. Yang keempat, kita terus memohon belas kasihan dan campur tangan Tuhan dalam berbagai upaya yang dilakukan di seluruh dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan berbagai dampaknya. Kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang harus memikul beban berat karena ada anggota keluarga yang terpapar COVID-19. Ada yang sampai kehilangan anggota keluarga yang dikasihi. Ada yang mengalami kesusahan karena tekanan perekonomian. Bagi mereka kita berdoa. Bapa di sorga, inilah kami yang telah membawa serta syafaat kami. Engkau Allah yang peduli, Bapa yang mendengar dan mengabulkan seru doa kami seturut kehendak dan kebenaran-Mu. Kami menyerahkan juga diri kami, keluarga kami di dalam istirahat sepanjang malam ini. Tangan kasih Tuhan yang terus menopang dan menaungi kami, agar besok kami boleh bangun dengan kekuatan yang terbarui untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Tuhan tetap beserta kita.